Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita telah sampai kepada hari ke-7 dari rangkaian renungan 10 hari menjelang peringatan Pentakosta. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa bersama. Allah Bapa di surga, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup dan Allah Roh Kudus. Berkatilah hati dan pikiran kami semua, supaya pada saat kami merenungkan firman Tuhan, kami boleh mengerti, kami boleh mengenal Allah Roh Kudus lebih dalam. Kami boleh memahami bagaimana pekerjaan Allah Roh Kudus bagi kehidupan kami sebagai orang percaya, dan supaya kami dapat hidup dipimpin oleh Allah Roh Kudus. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara sekalian, mari kita membaca Roma 8 ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Amin. Saudara, Anda mungkin pernah terkejut atau sedih melihat ada orang Kristen yang masih saja jatuh ke dalam perbuatan dosa. Bahkan jangan-jangan yang jatuh ke dalam perbuatan dosa itu bukan hanya sekedar orang Kristen biasa atau orang Kristen baru, tetapi orang Kristen yang sudah lama, sudah senior, menjadi orang Kristen, menjadi senior di gereja, atau bahkan menjadi pelayan Tuhan, tapi masih jatuh ke dalam perbuatan dosa. Anda mungkin marah, mungkin mempertanyakan hal ini, atau mungkin bahkan dengan merendahkan mereka, Anda berkata, mengapa orang ini masih saja jatuh ke dalam perbuatan dosa? Saudara, tunggu dulu, jangan terlalu merendahkan mereka karena hal itu, karena saudara dan saya masih bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa. Anda mungkin bertanya, bagaimana mungkin? Bukankah kita sudah bertobat dan menerima Kristus sebagai juru selamat pribadi kita? Saudara, benar. Memang ketika kita percaya kepada Kristus, dosa kita sudah diampuni. Kita dibebaskan dari hukuman dosa. Bahkan status kita diubahkan oleh Tuhan. Dari status sebagai pendosa berubah menjadi orang-orang kudus. Bahkan di dalam firman Tuhan, kita juga disebut sebagai anak-anak Allah. Setelah diselamatkan, kita dapat melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Tapi saudara, jangan lupa, kita masih bisa juga jatuh ke dalam dosa. Jatuh ke dalam perbuatan dosa. Mengapa kita masih bisa jatuh ke dalam perbuatan dosa? Yang pertama, saudara sekalian, karena kita itu hidup di dalam dunia yang berdosa, yang menarik kita, yang menggoda kita untuk ikut-ikutan lagi berbuat dosa. Status kita tetap sebagai orang-orang kudus, tetapi kita kemudian dapat tertarik ke dalam perbuatan dosa. Hal yang kedua, saudara sekalian, kemungkinan itu terjadi karena kita ini masih memiliki kebiasaan dosa, saudara. Kebiasaan dosa itu bisa saja dalam bentuk perbuatan dosa, ya, atau mungkin perkataan-perkataan kita yang kasar, yang masih dipengaruhi oleh kebiasaan dosa, atau mungkin pikiran kita yang masih suka terbiasa memikirkan sesuatu dengan perspektif cara pandang orang berdosa. Bahkan saudara sekalian, cara kita memandang orang yang jatuh ke dalam dosa dengan merendahkan itu pun, bukankah itu juga adalah menunjukkan kebiasaan berpikir orang yang berdosa? Betul enggak? Jadi saudara sekalian, meninggalkan perbuatan dosa itu adalah satu pekerjaan rumah atau PR yang seumur hidup harus kita jalani. Kita harus berusaha berjuang mengalahkan kebiasaan dosa itu, mengalahkan keinginan daging. Saudara, hal ini sama seperti kalau kita itu memadamkan api dari suatu kebakaran yang besar. Saya pernah tinggal di rumah saya dekat dengan pasar. Dan malam itu pukul 7 malam terjadi kebakaran besar yang menghabiskan pasar yang besar itu. Bahkan apinya bukan hanya melalap gedung pasar yang besar itu, juga merembet sampai kepada toko-toko di sekitar pasar dan hampir saja kena ke rumah kami. Tapi puji Tuhan, malam itu pemadam kebakaran datang dan mereka berjuang memadamkan api bersama dengan masyarakat.
Dan api yang besar itu, saudara sekalian, akhirnya pukul 1 malam atau pukul 1 pagi, saudara, apinya padam. Api yang besar itu. Nah, besok paginya saya sekolah, pulang dari sekolah siang hari, saya melihat masih banyak orang berkerumun di sekitar pasar dan toko-toko yang terbakar itu. Sebagai anak remaja saya ingin tahu, saya datang ke sana dan saya lihat di celah-celah dari gedung yang sudah menghitam kayak arang itu, tidak ada lagi api yang besar, saudara. Sudah jadi arang, tidak ada apinya. Tiba-tiba di pojokan dari ruko atau toko yang terbakar itu ada letupan sedikit, lalu muncul api kecil. Lalu api itu dari kecil mulai membesar lagi, sehingga kami membantu untuk menyiram. Lalu tidak lama kemudian di toko yang lain muncul lagi api yang kecil, saudara. Lalu disiram lagi. Padahal api yang besar sudah padam, saudara. Padahal dari sejak jam pukul 1 malam, saudara, itu sudah padam api yang besar. Tapi siang harinya masih muncul api-api yang kecil itu. Itulah sebabnya, saudara sekalian, kita jadi mengerti moto dari pasukan pemadam kebakaran Indonesia. Pantang pulang sebelum padam. Jadi harus terus berjuang bukan hanya untuk api yang besar, tapi juga untuk memastikan agar tidak ada lagi api-api yang kecil yang muncul. Dan itu adalah pekerjaan yang melelahkan, karena lebih panjang daripada memadamkan api yang besar. Saudara, hal yang sama juga terjadi dalam hidup kita. Untuk memadamkan keinginan daging yang kecil, yang terpikir, godaan-godaan kecil yang membuat kita jadi tertarik untuk perbuatan dosa itu, saudara, itu adalah pekerjaan seumur hidup, karena bisa muncul kapan saja. Dan kita harus waspada, kita harus belajar seperti pemadam kebakaran yang berkata, pantang pulang sebelum padam, pantang lengah, dan terus-menerus ayo berjuang untuk mematikan keinginan daging itu. Dan puji Tuhan, saudara, di dalam perjuangan yang melelahkan itu, Tuhan tidak membiarkan kita sendiri. Di dalam Roma 8 ayat 13 dikatakan bahwa Allah Roh Kudus itu berjuang membantu kita untuk mematikan keinginan daging itu. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Setelah dalam perjuangan mematikan keinginan daging, Allah Roh Kudus menyertai kita. Kata mematikan di sini menggunakan kata tanatu, yang artinya adalah mematikan sesuatu supaya kita putus hubungan dengan hal itu, tidak lagi ada hubungan dengan hal itu. Dan perjuangan itu sesekali bersama dengan Allah Roh Kudus. Itulah pekerjaan Allah Roh Kudus di dalam hidup orang percaya. Bagaimana caranya, saudara sekalian? Saat iman saudara digoda, maka berdoalah kepada Allah Roh Kudus. Roh Kudus, tolonglah, saya sedang digoda, saya bisa jatuh, bisa gagal. Tolong ya Allah Roh Kudus, supaya saya tidak tergoda untuk melakukan perbuatan dosa. Cara yang lain adalah tiap hari, mari kita mendisiplin diri kita. Saya yakin setiap kita tahu hal-hal yang kita lemah yang bisa membuat kita jatuh ke dalam dosa. Kita tahu hal-hal yang menjadi keinginan daging kita, ya, kecondongan kita tertarik pada hal apa. Maka kita latih untuk kita bebas dari hal itu. Mari berdoa, Roh Kudus tolong saya supaya bebas dari hal itu. Saudara, suatu hari seorang penatua senior yang pernah memimpin sebuah seminari bercerita kepada saya. Dia katakan, dahulu waktu dia bertobat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi, masih ada kebiasaan buruk yang terus melekat dalam diri dia. Dia adalah perokok berat. Tiap hari dia mengkonsumsi berdus-dus rokok, saudara. Nah, itu membuat dia tidak bisa melayani Tuhan dengan baik. Dia malu untuk melayani Tuhan. Suatu hari, saudara sekalian, pendeta senior dia meminta dia untuk menjadi ketua yayasan sebuah seminari. Saudara, bapak ini terbeban. Tetapi di satu sisi bapak ini sadar ada kebiasaan buruk dia yang dapat mengganggu untuk hal itu. Maka dia pulang dan berdoa, Tuhan, saya terbeban untuk membantu seminari ini. Saya mau melayani di sana. Tetapi Tuhan, saya masih punya kebiasaan buruk ini. Tolong lepaskan saya. Besoknya dia bangun, dia berusaha untuk melepaskan kebiasaan merokok. Tapi tidak mudah untuk dapat dilepaskan. Namun saudara, 1-2 hari setelah itu, pagi hari ketika dia merokok, saudara, dia merasakan rokoknya apek. Lalu dia memuntah. Ternyata saudara sekalian, dia tidak nyaman merokok. Waktu dia sampai di kantor,
Dia ditawarkan rokok oleh temannya, dia pikir mungkin rokok yang di rumah salah beli, apek baunya. Dia ambil rokoknya temannya, dia coba, ternyata sama. Baunya apek dan dia mau muntah. Dari situ dia sadar bahwa Tuhan sedang bekerja melepaskan dia dari kebiasaan merokok itu. Dan puji Tuhan, akhirnya dia terbebas dari kebiasaan itu. Bersama Tuhan, dia dapat melakukan pekerjaan besar. So sekalian, mari kita berdoa. Kita mohon Allah Roh Kudus menolong kita sekalian untuk dapat mematikan keinginan-keinginan daging. Berjuang bersama dengan Allah Roh Kudus. Kita pasti bisa. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, berkatilah setiap anak-anak-Mu di mana kami berada. Allah Roh Kudus, tolonglah kami semua untuk dimampukan oleh Tuhan melepaskan diri dari keinginan daging, dari perbuatan dosa. Kami percaya bersama dengan Allah Roh Kudus, setiap kami pasti mampu untuk melawan keinginan daging, bahkan untuk mematikan semua keinginan daging. Dengarlah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan hari ke-7, Tuhan memberkati saudara sekalian.